Ya, media Vietnam panik bukan main. Murid kesayangan Jose Mourinho ini bakal bergabung dengan timnas Indonesia. Siapa dia? Nah, pemain keturunan Mataram ini menyesal jual mahal kepada PSSI. Kini ternyata mau bela timnas Indonesia. Dan yang terakhir, ya, grup C R3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jepang terlalu OP, sementara yang lain seret. Dan timnas Indonesia menyodok sangat terbuka. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuknya. Ya, di informasi bola yang pertama, betapa paniknya media Vietnam ketika tahu bahwa ada satu pemain Eropa yang menjadi murid kesayangan Jose Mourinho yang berpotensi bergabung dengan timnas Indonesia. Penguatan timnas Indonesia asuhan Sinteyong lewat jalur naturalisasi masih terus bergulir. Yang terbaru, Mace Hilgers dan Eliano Render menjadi pemain naturalisasi yang akan memperkuat timnas Indonesia mulai bulan depan. Ya, kehadiran pemain naturalisasi ini memang kerap dipandang sebagai faktor penting yang menentukan perkembangan pesat timnas Indonesia. Kini muncul lagi nama-nama pemain Eropa yang disebut-sebut sebagai murid kesayangan Jose Mourinho. Lalu siapakah dia? Nama pemain ini sampai membuat panik media Vietnam Soha meskipun belum ada kepastian apakah dia akan bergabung dengan timnas Indonesia atau tidak. Murid pelatih Jose Mourinho di Fenerbahce yaitu Jadon Oosterwolde ini menghadapi kemungkinan masuk ke timnas Indonesia yang dipimpin pelatih Sinteyong. Pemain tersebut kemungkinan besar akan bermain untuk timnas Indonesia menghadapi Vietnam. Tulis media Vietnam Soha. Sebenarnya Jadon Oosterwolde sudah pernah diincar oleh PSSI sebelumnya. Bintang bertahan ini bukanlah nama yang asing di telinga pecinta sepak bola tanah air. Saat tim U20 Indonesia bersiap mengikuti Piala Dunia U20 2021, Federasi Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI dikabarkan sempat mendekati Jadon Oosterwolde, bek yang saat itu bermain untuk FC20. Tulis media Vietnam Soha lagi. Sayangnya, kala itu Jadon masih menaruh harapan dipanggil timnas Belanda yang kebetulan tidak kunjung ia dapatkan. Namun saat itu Jadon Oosterwolde menolak tawaran PSSI karena memang masih ingin menjaga harapan bisa bermain di timnas Belanda. Dan 3 tahun setelah penolakan tadi, karir Jadon Oosterwolde terus menanjak. Tulis media Vietnam Soha lagi. Ya, kini Jadon Oosterwolde memperkuat tim asal Turki yaitu Fenerbahce yang dilatih oleh Jose Mourinho. Media Vietnam Soha menilai bahwa Jadon Oosterwolde punya peluang yang begitu kecil untuk bisa bermain di timnas Belanda karena sudah ada banyak pemain di posisi bertahan. Ya, meski tampil tinggi di klub, Jadon Oosterwolde masih minim peluang bermain di timnas Belanda karena tim ini punya banyak ahli bertahan kelas dunia. Tulis media Vietnam Soha lagi. Sementara itu justru peluang Jadon Oosterwolde untuk bergabung ke timnas Indonesia masih terbuka lebar. Peluang Jadon Oosterwolde bermain di timnas Indonesia semakin besar karena salah satu rekan setimnya yang bernama Mace Hilgers kini sudah resmi menjadi WNI dan berhak bermain untuk timnas Indonesia. Ya, besar kemungkinan PSSI akan terus melakukan pendekatan dan meyakinkan Jadon. Artinya, bek ini kemungkinan besar juga akan bermain untuk timnas Indonesia dan melawan tim Vietnam dalam waktu dekat. Pungkas Soha. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Pemain keturunan Mataram yaitu Emil Audero disebut-sebut bersedia membela timnas Indonesia. Kabar itu menimbulkan anggapan apakah kiper berdarah Italia itu menyesal sempat jual mahal kepada PSSI. Ya, Emil Audero merupakan kiper berusia 27 tahun. Sebelum memperkuat Como 1907, dia sempat menjadi salah satu talenta menjanjikan karena sudah bermain untuk Juventus, Sampdoria, dan Inter Milan. Kini setelah namanya meredup di Liga Italia, Emil disebut-sebut bersedia untuk membela timnas Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Mamat Al-Katiri dalam podcast Sport 77 Official yang menghadirkan bintang tamu anggota Esko PSSI Arya Sinulinga. Dalam podcast yang tayang pada Senin kemarin itu, Mamat Al-Katiri menjelaskan bahwa Emil Audero bersedia membela timnas Indonesia ketika dirinya menanyakan langsung. Pak Arya, Emil itu mau karena saya nanya langsung. Ada videonya loh, kan saya nanya langsung.
Juve versus Inter waktu itu. Kata Mamat Al-Katiri yang diketahui memang sempat menyaksikan langsung pertandingan Liga Italia beberapa waktu lalu. Mau dia? Oke, ayo come on gitu, kata Mamat mendirikan Emil Audero. Ya, Emil Audero disebut sempat didekati oleh PSSI untuk dinaturalisasi, namun prosesnya berjalan alot di mana ayahnya Edi Mulyadi sempat menunjukkan sikap tidak setuju kalau anaknya membela timnas Indonesia. Kini, timnas Indonesia sudah punya kiper keturunan dalam diri Martin Paes, dan hal itu membuat peluang Emil untuk dinaturalisasi menjadi tanda tanya. Dan kita balik ke informasi bola yang terakhir. Ya, persaingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C Zona Asia sangatlah ketat. Hanya Jepang yang tampil perkasa dengan meraih poin sempurna dari dua laga yang sudah berjalan. The Blue Samurai atau Samurai Biru itu juga satu-satunya negara yang mencatat 2 clean sheet dengan total 12 gol yang dilesakkan ke gawang China dengan skor 7-0 dan Bahrain dengan skor 0-5. Sementara perseteruan 5 kontestan lainnya masih sangat seru. Ya, selisih poin Arab Saudi, Bahrain, Indonesia, Australia, dan China hanya terpaut tipis saja. Arab Saudi yang sementara menempati urutan kedua masih mengoleksi 4 poin, disusul dengan Bahrain 3 dan timnas Indonesia 2 angka. Sementara Australia dan China masing-masing 1 dan 0 poin. Ya, produktivitas Arab Saudi tidak begitu bagus. Mereka hanya mencetak 3 gol dan 2 kemasukan. Sedangkan Bahrain masih memasukkan sebutir bola saja. Itu pun hasil dari bunuh diri Hadi Schulter ketika Bahrain menundukkan Australia dengan skor 1-0. Ya, agregat gol The Maroon julukan Bahrain cukup menyedihkan dengan minus 4 butir. Australia juga mengalami defisit 1 gol. China lebih menyedihkan dengan total agregat minus 8 gol. Kesimpulannya, melihat konstelasi ini, timnas Indonesia dengan agregat 0 masih terbuka peluang untuk bersaing dengan 4 negara lainnya untuk mendampingi Jepang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kunci kebangkitan dan peluang terbaik timnas Indonesia menyodok di klasmen ketika melawan Bahrain dan China. Kata Gus Nul Yakin, seorang pengamat dari Malang. Ya, apalagi lanjut Gus Nul Yakin, pada matchday ketiga atau saat Indonesia tandang ke Bahrain, 4 tim lainnya juga bertarung. 2 tim papan atas Jepang akan bentrokan dengan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City. Laga lainnya, 2 tim papan bawah Australia akan menjamu China. Tambahan juga Australia dan China dalam kondisi tidak baik-baik saja. The Socceroos mengalami pergantian pelatih dari Graham Arnold ke tangan Tony Popovich. Ya, sepak bola China juga sedang diguncang isu match fixing. Timnas Indonesia harus bisa memanfaatkan situasi internal tim lainnya yang sedang terguncang ya. Dan perkiraan saya ya Indonesia bisa dapat tambahan 4 poin dari Bahrain dan China nantinya. Ya, syukur-syukur semoga kita menangkan 2 partai itu, kata mantan pelatih Arema tersebut.